halaqah subuh sampai waktu syuruk sampai isra. Tema hari ini adalah tafsir surah Al-Maun. Mudah-mudahan dengan kita membaca, memahami Al-Quran ini, Allah senantiasa merahmati kita. Iqra'ul Quran ya'ti yawmal qiyamah yashhadu. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan bagi hamba-Nya yang selalu membacanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang terus istiqomah menghidupkan sunnahnya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum kajian halaqah subuh hari ini kita mulai, seperti biasa kita awali dengan doa melalui surah Al-Fatihah dan seterusnya. Kita bermohon segala hajat, segala cita-cita, segala harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah. Seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, kuatkan akidah kami, mantapkan iman kami, murnikan tauhid kami dari syirik, bid'ah, khurafat, riya, sum'ah, ujub, takabur, sombong. Kami hanya ingin ridha-Mu ya Allah, ridai kami ya Allah. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang ikhlas, al-ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabb, angkat sembuhkan penyakit jasmani rohani kami, keluarga kami. Hilangkan dalam diri kami sifat hasud, lindungi kami dari orang yang hasud. Selamatkan kami dari berbagai macam virus, penyakit, bakteri ya Allah, terutama virus COVID-19 ini ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah. Al-Falaq, An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jaga kami ya Allah, lindungi, selamatkan kami dunia akhirat. Jadikan semua kami ini hamba-hamba-Mu yang amanah. Hadirkan di negeri kami ya Allah pemimpin yang amanah. Ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sadaqallahul azim. Surah Al-Maun. Saya baca, nanti silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din.
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Silakan terjemahnya. Silakan terjemahnya baca. Siapa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman. Ini terjemahnya ya. Al-Ma'un, surah Al-Ma'un ini, Ma'un itu sendiri adalah barang-barang yang berguna. Artinya tuh. Al-Ma'un itu barang-barang yang berguna. Jumlah ayatnya 7 ayat. Diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Makanya disebut dengan surah Makkiyah. Surah ini turun setelah surah At-Takatsur. Al-Hakumut Takatsur. Turunnya gitu ya. Tapi urutannya urutan Utsmaninya itu yaitu surah yang ke berapa? 107 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Pemurah, lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi kadzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ayat ini diawali dengan bentuk pertanyaan istifham. Ya, badzalikal ladzi yadul yatim, yaitulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang yang salat. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Apa maknanya? Mari kita lihat satu persatu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah engkau ya Muhammad orang yang mendustakan hari pembalasan, orang yang mendustakan kiamat, orang yang mendustakan agama. Jadi dikatakan pendusta agama itu siapa? Dia sholatnya dusta, dia puasanya dusta, dia zikirnya dusta, dia hajinya dusta. Fadzalikal ladzi yatul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Apa maksud menghardik? Ditegaskan atau ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, yaitu orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya, tidak memberikan makan, serta tidak memperlakukan dengan perlakuan yang baik. Kemudian siapa lagi? Wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Jangankan memberikan makan, menganjurkan aja enggak. Nah, ini kan luar biasa nih. Ya, istilahnya kan cuma ngomong doang, yuk kita kasih makan orang miskin. Itu enggak ada tuh. Saking pendusta agama. Semakna dengan ayat ini, yaitu dalam surah Al-Fajr ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin. Sekali-kali jangan begitu dong. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling mengajak memberikan makan orang miskin. Surah Al-Fajr ayat 17 dan 18. Jadi semakna, artinya sama ini. Nah, mari kita lihat tafsirnya.
Apa sih perbedaan yatim piatu atau yatim piatu? Perbedaannya, yatim itu adalah orang yang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam usia yang belum balik. Jadi belum balik anak itu, ayahnya meninggal dunia, itu yatim. Sedangkan piatu adalah kondisi ketika anak yang ditinggalkan oleh ibunya sebelum balik. Jadi kalau yatim itu ayahnya yang meninggal, kalau piatu itu ibunya. Yatim piatu itu adalah kombinasi dari anak yatim dan anak piatu. Artinya ayahnya dan ibunya meninggal dunia ketika ia usianya belum akil balik. Apa itu akil balik? Untuk menetapkan usia akil balik pada yatim atau yatim piatu ada 4 faktor. Pertama, keluarnya air mani, keluarnya sperma ketika ia mimpi bagi anak laki-laki. Ya, jadi kalau seorang anak laki-laki itu sudah keluar sperma, maka dia sudah balik. Ya, mimpi basah maksudnya. Yang kedua bagi anak perempuan yaitu ada siklus menstruasi, haid yang teratur selama 1 bulan dia mengalami haid, maka dia dikatakan sudah balik. Nah, kemudian yang ketiga, penentuan anak yang sudah balik atau tidak bisa diketahui dari pertumbuhan bulu. Mungkin dia tidak pernah mimpi, mungkin dia belum haid, tapi kalau dia sudah memiliki bulu di sekitar kemaluannya, baik laki-laki atau perempuan, ya bulu kemaluan, maka dia dikatakan balik. Ya. Nah, berarti kita sudah balik. Ya. Habis balik. Bukan balik lagi. Ya. Batas minimal laki-laki perempuan berusia balik, kalau laki-laki 15 tahun, kalau perempuan 9 tahun minimalnya, batasan minimal. Kenapa? Karena perempuan itu sudah haid sekarang, usia 9 tahun sudah haid. Ya kan, SD kelas 3, 4, kelas 5 sudah haid. Maka dia sudah dikatakan balik. Ya, kalau laki-laki itu biasa agak lambat, mimpi basah dulu. Nah, jadi kalau nggak bisa diketahui dengan itu, yaitu dengan adanya kemaluan, adanya bulu ya di sekitar kemaluan. Ini anak itu sudah akil balik. Jadi artinya kalau sudah akil balik, dia tidak termasuk anak yatim yang dimaksud dalam pengertian yatim piatu atau yatim. Kemudian apa keutamaannya? Ini kebalikannya nih. Nah, kalau tadi kan orang yang menghadik anak yatim artinya tidak memberikan perhatian. Nah, sekarang keutamaannya. Keutamaan kalau kita mencintai anak yatim, kalau kita mengasuh anak yatim. Yang pertama, meraih peluang menjadi teman Rasulullah SAW di surga. Jadi bukan hanya masuk surga, tapi surganya itu dekat dengan Nabi. Hebat banget ini. Orang yang memelihara anak yatim masuk surga berdekatan dengan Rasulullah, dekatnya seperti Rasulullah tunjukkan jari tengah dengan jari telunjuk. Nah ini jari tengah. Insyaallah. Kesiangan. Alhamdulillah. Iya Pak. Jadi jari tengah, jari telunjuk. Saking dekatnya seorang yang memelihara anak yatim dengan Rasulullah. Sebagaimana hadis dari Sahih Bukhari, Imam Tirmidzi, Imam Daud, dari Sahal bin Sa'id, ana wa kafil yatim hakaza fi hatain. Saya, kata Nabi, orang yang mengasuh, memelihara anak yatim bersama di surga seperti ini. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk, dengan jari tengah, dengan merenggangkan sedikit. Jadi begini berarti. Ini bukannya kampanye, bukan ya. Jadi artinya Rasulullah dengan orang memelihara anak yatim saking dekatnya dengan Rasulullah nanti di surga. Jadi kalau pengen masuk surga VIP, memelihara anak yatim. Ya, anak kafil yatim itu nanti dijelaskan oleh ulama ada tiga tingkatan. Pertama, anak yatim yang berada di rumah kita, seperti anak kandung kita. Kita pelihara, kita kasih makan, kita kasih pendidikan, kita semuanya lah sama dengan anak kandung kita. Yang kedua, anak yatim itu bersama orang tuanya di rumahnya, ibunya misalnya, tetapi seluruh kebutuhannya, makannya, pendidikannya kita yang nanggung. Itu kafil yatim juga. Ya, artinya dia bisa di rumah orang tuanya, bisa juga di pesantren yatim atau juga yayasan yatim piatu. Setelah balik
udah nggak yatim Nah, lagi tuh. termasuk kategori yang anak yatim yang diberikan santunan. Gitu. Nah, ya, gitu. Ah, gitu ya. Itu kalau soal ini gimana? Auratnya nggak bukan Kenapa? bukan mahram kan? Bukan Itu mahram. keluarga. Itu Iya. gimana tuh cara orang Islam? Iya makanya kan kalau itu caranya adalah menikahi mamanya yatim. Oh, gitu. Nah, itu luar biasa. Jadi bukan hanya pelihara tapi menikahi mamanya yatim. Jadi mamanya kita nikahi, kemudian kita asuh anaknya kan. Double pahala tuh. Pertama pahala menikahi janda. Yang kedua oh iya silakan. Masya Allah. Sehat. Sehat Pak ya. Selamat berkah. Jangan lupa doa ya. Hati-hati di jalan. Insyaallah. Allah. Jadi begitu. Yang ketiga, kita tidak termasuk anak yatim nggak di rumah kita. Anak yatim di rumah yayasan. Tapi ini termasuk kafilul yatim. Coba paling terendah adalah kita memberikan santunan, bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan. Nah, ini sesuai dengan kemampuan kita. Tapi termasuk kafilul yatim. Tapi kafilul yatimnya itu mungkin agak jauh nanti di surganya. Jadi kalau Islam anak tiri itu kenanya gimana tuh biar jadi mahram? Ada nggak? Ya harus dinikahi. Ibunya atau anaknya. Ya. Jadi nggak ada secara hukum. Iya, nggak boleh. Iya, makanya kalau masih sebelum akil balik ya boleh di rumah kita. Iya. Atau caranya kita tadi yang hebat tuh caranya yang. Ibunya. Makanya setelah dengar hadis ini, ayat ini itu Rasulullah, para sahabat tuh memburu anak yatim. Ya, memburu para sahabat itu dia menikahi janda-janda yang punya banyak anak yatim. Ya kalau ibunya meninggal, Ya banyak. kalau ibunya meninggal. Ini berarti anak-anaknya kita asuh anak yatimnya. Ya kalau sudah dewasa ya kita nikahi. Subhanallah. Cuma masalahnya ya di rumahnya kan yang nggak siap. Allahu Akbar. Jadi ini keutamaan yang pertama. Jadi nanti peluang terbaik adalah kita di surga bersama Nabi. Yang kedua, pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Orang yang ngasuh anak yatim, pemelihara anak yatim, bukan hanya menjadi teman dengan Rasulullah, tapi jaminan Rasulullah masuk surga. Sebagaimana hadis dari Imam Turmuji dan dari Ibnu Abbas, Imam Turmuji, orang yang melihara anak yatim di kalangan umat Islam, memberikan makan, minum, ya, memberikan pendidikannya dan sebagainya, pasti Allah masukkan dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak terampuni, misalnya dosa syirik, ya kan, dosa zina dan sebagainya yang tidak terampuni, itu lain masalahnya. Jadi kalau dia tidak melakukan dosa besar, dia memberikan santunan anak yatim, maka dijaminan Rasulullah adalah masuk surga. Yang tadi kan saya katakan, ada yang surganya dekat dengan Nabi, ada jaminan surga untuknya karena dia tidak mampu setiap 24 jam hidup dengan yatim, ya kan? Karena yatimnya di yayasan yatim atau di panti yatim atau di rumah yatim atau di pesantren yatim atau di orang tuanya. Ya, tapi seluruh kebutuhannya kita yang menanggung. Gitu ya. Oke, itu Ya. berarti kalau balik lagi ke untuk anak, karena sekarang di Indonesia kan banyak ya, angkat anak gitu kan. Ya. Jadi kalau umpama biar jadi makhluk katanya harus disusuin sama istri kita dulu, bisa nggak juga gitu? Ya kalau dia sudah akil balik ya itu Dari memang. kecil gitu. Ya kalau dari masih kecil iya. Harus disusuin aja. Gitu. Tapi kalau dia nanti sudah akil balik itu yang jangan sampai kita ya harus ditempatin di tempat yang khusus gitu ya. Jadi walaupun dia ada disusuin, dia tetap bukan mahram bukan? Iya, bukan mahram kita. Tetap. Bukan, iya. Mahram itu berubah kalau dia nikah dengan kita. Artinya bukan mahram, artinya namanya bukan mahram ya kan berarti dia boleh dinikahi kan. Iya. Dan bahaya itu. Bahaya. Kalau misalnya kita ngasuh anak yatim sampai dewasa, sampai kuliah, SMA, kuliah, lalu kita menganggap anak sendiri, waduh bahaya nanti. Bahkan kita dinikahin lagi. Kalau dinikahin nggak masalah, tapi kalau nggak dinikahin, maksudnya lagi dia menikah tuh saksinya tuh yang wali nikahnya bapak angkatnya. oh iya nggak bisa. Binnya jadi berubah. Nggak boleh. Nggak boleh tuh itu. Yang nikah itu nanti harus bin ayah kandungnya. Tapi kok Ustadz udah tahu gitu masih tetap di. Padahal yang nggak bisa, harus dicari dulu kecuali orang tuanya sudah benar-benar meninggal, maka yang berhak nanti wali hakim. Siapa wali hakim itu adalah yang menentukan negara, yaitu kepala KUA, penghulu kantor urusan agama. Binnya tadi Enggak, maksudnya binnya tetap orang tuanya. Cuma kayak menikahkan kan orang tuanya sudah meninggal. Maka yang menikahkan adalah
negara. Negara itu siapa? Ya inilah KUA, Kantor Urusan Agama. Karena sudah jadi undang-undang kan? Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, ketika seorang tidak punya wali, harus wali hakim. Wali hakim itu siapa? Ya memang yang ditentukan negara. Negara itu ya kita, negara Indonesia, berarti kepala kantor urusan agama setempat. Di setiap kecamatan kan ada tuh. Itu jadi yang menikahkan adalah negara. Nah kalau saya dulu jadi pegawai negeri, diantaranya ya jadi kepala KUA. Karena saya lebih syariah. Teman-teman banyak yang jadi kepala KUA. Memang itulah Allah sudah nakdirkan seperti jadi ustadz aja nggak jadi pegawai negeri gitu ya. Jadi kalau nggak jadi KUA, jadi hakim agama. Karena dulu pernah kuliah di syariah itu ya, kuliahnya arahnya ke sana. Nah kembali lagi ke sini, jadi jaminan Rasulullah seorang yang melihara anak yatim itu jaminan masuk surga. Yang ketiga, keutamaan mencintai anak yatim, mendapatkan predikat abror. Apa itu abror? Abror itu kumpulan dari orang yang biru. Jadi ada namanya al-birru. Makanya haji mabrur. Nah, apa itu haji mabrur? Haji membawa perubahan, semakin taat kepada Allah, semakin soleh dia. Nah, orang yang menyantuni anak yatim, memberikan makan, memberikan asuhan, dia termasuk abror dalam surah Al-Insan ayat 5 dan 6. Ya, ini terjemahnya langsung. Ya, sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan, abror, minum nanti dari gelas berupa minuman campur dari air kafur, yaitu mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang ajabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Jadi artinya nanti di surga itu mendapatkan sebuah kenikmatan, yaitu diberikan minuman surga. Nah, minuman surga, minuman dari air kafur. Ya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya kenikmatannya tidak terbayangkan lah. Ya. Ini bagi orang-orang yang memberikan makan kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Orang ditawan ini artinya orang-orang yang dipenjara dan sebagainya. Itu air kafur tuh sekarang kifar. Tahu apa itu? Itu seperti fermentasi. Oh, fermentasi. Itu memang khasiatnya luar biasa. Oh, ada ada memang kifar. Apa kebenaran nanti air surga seperti itu? Lebih dari itu ya, lebih dari itu. Ada nama kifar. Kalau ini kan air surga kan khusus gitu kan, kafur. Kemudian yang keempat, keutamaan mencintai anak yatim, memperoleh pertolongan dari Allah. Menolong anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian adalah ibadah yang mendatangkan pertolongan Allah. Nah, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Ashabus Sunan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa orang yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia. Nah, ini biasanya Pak Lasron luar biasa. Maka Allah hilangkan kesusahannya di dunia dan di akhirat. Orang mukmin susah, kita hilangkan kesusahannya. Allah hilangkan kesusahan kita di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah senangkan, di akhirat apalagi. Siapa orang yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan memberikan menghilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Tuh kan? Jadi kita ini ada orang sulit gitu ya. Sulit, apakah dia menganggur, apakah dia susah hidupnya, kita tolong tuh, maka Allah akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Allah hilangkan kesulitan kita di dunia dan di akhirat. Kalau siapa mampu menutupi aib orang muslim, ini orang muslim punya aib, kita tutupi, kita tidak mau menceritakannya. Kalau menceritakan nanti bisa ghibah kan? Ya ghibah bisa fitnah, bisa ghibah. Maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ujung hadisnya begitu. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, tolong orang lain. Jadi kalau kita nggak tegaan gitu melihat orang susah, nggak tegaan, orang bencana, ya kan, banjir, longsor, kebakaran, kita langsung spontanitas gitu ya. Orang susah, ya kan, ada anak yatim, ada janda-janda, kita langsung peduli. Ini istilah bang, maksudnya janda-janda tua harus kita santuni begitu. Kita tolong, maka Allah akan menolong kita. Jadi cara ingin dapat pertolongan Allah, tolong hamba. Ini ada sebuah kisah ya, tentang menolong hambanya. Jadi
ketika itu di zaman siapa itu ya, pokoknya di zaman tabi'in ada orang yang jamaah haji waktu itu nggak sampai jutaan, ratusan ribu. Nah ternyata seluruh jamaah haji itu nggak ada yang mabrur. Lalu dia bermimpi, tapi ada seorang yang mabrur. Nah, dan dari seorang itulah akhirnya seluruh jamaah haji jadi mabrur gara-gara seorang itu. Ternyata yang seorang itu tidak berangkat haji. Kenapa? Karena dia melihat ketika itu ketemu dengan seorang yang sedang membuat masakan. Masakan itu tercium oleh istrinya. Istrinya ngidam. Wah, ini nikmat banget, wanginya luar biasa. Lezatnya pasti nikmat nih. Lalu kata istrinya kepada suaminya, "Bang, tolong tuh makanan itu abang minta, atau kalau perlu kita beli berapapun." Kalau dia ketemu dengan wangi itu kan, dengan mencium kan, tercium karena padahal jauh banget tuh, tapi tercium karena wanita ngidam itu pasti ingin sesuatu kan, dan harus dipenuhi kan. Seperti Ibnu Mubarak ya? Apa ya? Dari Ibnu Mubarak. Benar Ibnu Mubarak. Oh, udah pernah dengar cerita itu kan. Lalu dicari orang itu, lalu kata Ibnu Mubarak itu, "Bu, ini istri saya sedang ngidam. Ini saya mencium yang sangat wangi." Apa kata istri? "Halal untuk kami tapi haram untuk bapak. Berapapun saya akan beli, haram untuk kami, halal untuk kami tapi haram untuk bapak." Kenapa bisa begitu? Ada ceritakan, ini saya beberapa hari, berapa minggu gak makan bersama anak-anak saya. Lalu saya mencari-cari makanan, ada ayam yang mati gitu ya. Misalnya kalau tuh ayam tiren lah, kalau kita ayam tiren kira-kira. Ayam mati kemarin kan. Ayam mati kemarin lalu disembeli, lalu dimasak dengan masakan yang nikmat. Ya kan haram kan, untuk orang haram kan. Tapi untuk kami halal. Kenapa halal? Karena kami berapa hari gak makan. Nangis itu ulama itu, lalu menceritakan kepada istrinya. Lalu akhirnya seluruh uangnya yang untuk menunaikan ibadah haji, untuk makanan ibu itu dan semuanya, pokoknya semua kebutuhan ya keluarganya, anak yatim ya, bersama anak yatim ya, karena dia nggak punya suami yang sudah meninggal. Apa yang terjadi? Ada seorang yang bermimpi seluruh jamaah haji itu mabrur karena ada orang itu, karena ulama yang tadi mengamalkan, memberikan orang yang susah tadi, gara-gara dialah seluruh jemaah haji jadi mabrur. Bermimpi berjumpa dengan malaikat itu mengatakan tidak ada yang mabrur kalau nggak ada orang itu. Padahal dia nggak jadi haji. Jadi seluruh biayanya itu untuk memberikan makan, karena dia nangis sejadi-jadinya karena mengetahui ada orang susah dekat dengannya, tapi dia tidak tahu. Nah itulah, ini hadisnya kan luar biasa. Bahkan pahala yang berlimpah ruah kepada orang yang mampu menolong hambanya. Selama kita menolong, Allah akan menolong kita kalau kita menolong hamba. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi aunihi. Itu kan ada bahasa menurut seorang muslim maka tetap aibnya di akhirat. Dan tapi saya pernah baca juga, barang siapa membuka aib saudara maka akan buka aibnya di dunia, bakal tengah keluarga sendiri. Itu benar nggak? Iya benar. Ada hadis yang lain itu, hadis yang lain tapi bukan sambungan ini. Bukan. Lain ya. Bukan. Redaksinya berbeda itu. Iya, jadi kalau dia membuka aib seorang, maka nanti Allah bukakan aibnya. Dunia. Iya, di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Iya. Ada keluarganya di tengah, ada gitu. Memang gitu ya. Di dunia dan di akhirat. Iya. Makanya kita jangan sampai buka aib orang. Kemudian yang berikutnya, keutamaan yang kelima kita mencintai anak yatim, menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara mengasuh anak yatim, kewajiban yang tegas Allah perintahkan ayatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, artinya ini hadis kursi ini, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Jadi ketika itu Allah tidak akan menyiksa. Nanti di akhirat itu ada siksaan yang luar biasa, dan orang-orang menyantuni anak yatim itu tidak akan tersiksa dengan siksa akhirat itu. Masya Allah. Kemudian yang keenam, investasi amal untuk akhirat. Jadi amal yang investasinya terus mengalir pahalanya adalah menyantuni anak yatim. Kan hadisnya sahih kan? Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Apabila manusia wafat terputus amal kecuali 3. Pertama sedekah jariyah.
Yang kedua ilmu yang taufik, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh itu, waladun soleh itu bukan ibnun. Ini bahasa Arab. Kalau ibnun anak kandung, anak biologis. Kalau waladun itu bisa lagi anak ideologis. Artinya semua anak yang kita asuh, yang dia soleh, yang dia beriman, lalu dia mendoakan kita, maka itulah anak kita yang sebenarnya. Itulah yang anak yang terus mengalir pahalanya. Allah, masya Allah, makasih. Allah Akbar, makasih. Allah Akbar, masya Allah. Ini khusus minumannya. Makasih Mbak. Makasih balas. Yang ketujuh, keutamaan mencintai anak yatim, menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Ya, jadi salah satu bentuk ibadah sosial. Jadi kan ada ibadah itu sebagaimana dalam rangkaian kajian kita, orang itu soleh itu kan ada dua, soleh ritual dan soleh sosial. Nah, soleh sosial ini ternyata bisa mengalahkan soleh ritual. Seperti tadi kan, seorang yang tidak bisa menunaikan ibadah haji karena biayanya, ongkos naik hajinya untuk orang fakir miskin, untuk orang yang kesusahan. Nah, itu bisa mengalahkan ibadah ritual. So, itu saking hebatnya ibadah sosial. Kalau orang yang nyumbang masjid nggak, dia nyata masjid sama. Beda nggak? Sih beda itu. Beda ya? Berarti dia belum. Tapi biasanya tuh nanti di akhir hidupnya itu berpengaruh. Akhir hidupnya. Nah, biasanya itu banyak orang yang seperti itu. Ada orang yang dermawan, di akhir hidupnya itu akhirnya dia berubah tuh. Berubah, nanti insya Allah jadi husnul khotimah. Contoh ada, ini kisah nyata. Betul. Almarhum Ustaz Arifin itu kan pernah mengislamkan orang Kristen. Orang Kristen ini sangat dermawan. Di kompleknya, di komplek Mampang Indah 2 Depok. Dermawan sekali, padahal dia beda agama. Kalau ada acara apapun gitu, acara anak yatim, acara apa, pokoknya dermawan lah. Sering berbagi gitu. Nah, di akhir hidupnya ternyata dapat hidayah masuk Islam. Nah, itulah karena dermawan itu akhirnya Allah bukakan. Memang doa juga dari Ustaz Arifin supaya masuk Islam. Waktu itu berdebat tentang masalah Nabi Isa, berdebat, akhirnya terbuka hatinya kan. Saya nggak cocok dengan Muhammad itu yang kawin terus gitu, yang banyak istrinya gitu kan. Lebih baik Isa yang tidak punya istri. Akhirnya debat itu dijawab sama Ustaz Arifin ya, almarhum itu. Nah, dia wafatnya ketika itu ikut dakwah ke Nusa Kambangan bersama Ustaz Arifin. Ikutan masih hidup? Iya, enggak, udah Islam, udah masuk Islam. Maksudnya setelah masuk Islam meninggalnya pun bagus banget. Meninggalnya ikut dakwah. Jadi dalam dakwah ya, ke waktu itu zikir. Beliau kan Indonesia berzikir, di antaranya adalah dakwah ke LPLP. Kelihatannya ke LP Nusa Kambangan waktu itu. Nah, dalam perjalanan pulang beliau wafat. Wafatnya pun bagus banget gitu. Wafatnya di mobil dalam merah dengan pokoknya man akhir kamil la ilaha illallah dalal jannah, itu benar. Akhir hidup. Padahal dulunya dia itu misionaris, pokoknya inilah orang Kristen yang kritis lah. Tapi akhir hidupnya alhamdulillah, karena itu kedermawan. Ternyata kedermawanan itu membuat seorang itu bisa berubah. Maka kita biarkan orang-orang yang bangun masjid walaupun dia belum sholat, nggak apa-apa. Nanti kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Biasanya itu di akhir-akhir hidupnya. Yang membawa dia berubah itu karena kedermawanan. Ada memang di kampung kita kan ada ya, orang yang bangun masjid, dia berapa masjid dulu? Masjid At-Taubah, Masjid Al-Ridho. Tapi nggak pernah kelihatannya paling sholat Jumat doang, sama Idul Fitri. 5 waktu nggak pernah ke masjid. Kita doakan aja. Mudah-mudahan suatu saat ada itu Pak Haji Jaka gitu. Insyaallah. Ini di antara hikmah mencintai anak yatim, 7 hikmah. Tadi kan wala yahutu ala ta'amil miskin. Ini sekedar pengetahuan, ini diulang lagi. Apa sih bedanya fakir miskin? Kenapa kalimat itu yahudu ala ta'amil miskin bukan ta'amil fakir? Nah, dalam bahasa Arab bedanya fakir dengan miskin. Kata fakir itu ada al-fakru, tulang punggung. Fakir, orang yang patah tulang punggungnya karena demikian berat beban yang dipikulnya. Al-Hafiz Ibnu Hazar berkata orang fakir lebih susah daripada orang miskin. Kenapa? Orang fakir tidak punya harta, tidak punya penghasilan lagi. Harta nggak punya, penghasilan nggak punya. Orang fakir
orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan sama sekali, sehingga tidak ada faktor yang dapat mencukupi penghidupannya. Sedangkan orang miskin asal kata dari sakana, diam atau tenang. Orang miskin, orang yang punya harta, punya penghasilan namun tidak mencukupinya. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta maupun penghasilan, akan tapi harta paling tidak mencukupi seluruh penghidupannya. Misalnya dia punya pekerjaan Gojek lah, atau ojek online, atau ya beca di Jakarta kan nggak ada kan, ojek online lah. Ternyata apalagi zaman sekarang corona covid ini kan imbasnya luar biasa, penghasilannya berkurang, sangat berkurang. Pagi dia punya anaknya 5 misalnya, ada yang kuliah, ada yang sekolah, belum bayar untuk BPJS, macam-macam lah. Jadi antara pemasukan dan penerimaannya kurang, itu miskin. Pemasukannya hanya 1 juta, pengeluarannya sebulan bisa 3 juta, itu miskin. Nah, di Indonesia ini apalagi sekarang covid begini, orang miskin ini semakin bertambah, bisa lebih dari 20 juta, apalagi wallahualam sekarang. Ya data terakhir kan 20 juta itu sebelum covid, setelah covid bisa lebih kan, bisa lebih orang miskin. Nah ini bedanya orang fakir. Orang fakir pun udah tambah di Indonesia. Tapi kalau miskin yang bekas kaya itu gimana itu? Wah, tetap miskin. Tetap miskin. Tetap ya. Tetap miskin orang punya kaya miskin. Rumah bagus, sama sekolahnya masih mahal. Kan tiba-tiba kehilangan penghasilan, tapi kan susah merubah gaya hidup ya. Wah, nah itu tetap kategori miskin kita bantu atau gimana ya? Iya, bantu minimal dengan berubah insetnya, pemikirannya kan. Oh gitu ya. Iya, tapi kita tetap. Dia membantu kan, membantu nggak harus dengan ini kan. Sama dengan begini nih, contoh sederhana. Jadi kita itu memberi kepada orang yang susah, tapi tidak memberi kepada orang yang memang sombong. Saya tahu gini, misalnya ada orang yang memang perlu kita bantu, tapi ada kita minta maaf. Kenapa? Karena memang dia itu tidak pantas untuk dibantu. Itu ada kan? Ada yang ada orang yang misalnya dia badannya kuat, dia bisa bekerja, tapi kok minta-minta. Nah itu kita tidak memberi dengan apa, kita memberi tapi kita sampaikan. Ya kita sampaikan. Jadi memberinya dengan kata-kata. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatbuha. Itu ayatnya ada tuh. Ucapan baik itu lebih terhormat dibandingkan kita memberi tapi menyakitkan dia. Gitu. Ya kan? Soalnya kadang kita kan banyak maaf di sekitar kita ini. Iya. Jadi dia udah pernah menghadapi hidup yang mapan, kemudian kehilangan pendapatan di tapi PHK. Begitu mencintai harta kayanya gitu, sampai akhirnya harta kayaan itu lapuk gitu kan, tidak berharga. Nah, seringkali kalau kita ingatkan malah marah ya kan. Iya. Tapi itu kategori orang kayak gitu miskin juga kan? Miskin tetap ya. Tinggal caranya aja tadi. Laisal ghina ghina al-mal. Bukan dikatakan kaya orang kaya harta. Wah, itu kaya hati kan, ghina nafsi. Seperti Kiai Haji Mufassir misalnya, beliau itu udah pernah ya ziarah. Beliau itu yang dia makan yang dia tanam, nggak pernah dia beli. Yang dia makan ya dia tanam. Pakaiannya hanya 2. Padahal kalau pengen kaya sangat bisa. Setiap orang yang datang pejabat atau siapa kan ngasih amplop, uangnya bisa puluhan juta. Tapi uangnya dia dapat pagi sore sampai sore, dia dapat misalnya berapa amplop sore hari dia untuk fakir miskin, untuk pesantren, untuk masih dia makan dia yang ditanam. Saking sederhananya juga. Dia makan kalau lapar. Itu mengamalkan sunnah Rasulullah SAW sampai seperti itu kan. Tapi dia bahagia, tenang. Nah itu kan ya, kita belum bisa seperti itu ya. Belum. Jangankan bapak-bapak, saya aja Ustadz belum nggak bisa kayak dia. Santrinya pun dipilih kan. Ya Allah. Nah ini kembali lagi sekarang. Nah sekarang ayat yang berikutnya, fawailul lil musallin alladzina am salatihim sahun. Sekarang ayat tadi tentang fakir, tentang yatim dan miskin. Sekarang ayat yang keempat yaitu celaka. Nah, wailul ini dijelaskan bisa dimaksud dengan wail ini adalah nanti di akhirat neraka wail, di dunia itu celaka. Siapa? Orang yang sholat lalai sahun. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud sahun di sini adalah orang munafik yang sholat. Ya, orang yang sholat. Ya, orang yang munafik yang sholat. Ya, biasanya. Nah, kemudian dijelaskan juga ini secara ringkas saja. Wail itu adalah
orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu dia tidak menunaikan sholat di awal waktu. Artinya sholat itu ditangguhkan sampai akhir waktu setelah terus menerus. Itu menjadi kebiasaannya. Kebiasaan hidupnya itu ya sholat itu ditunda-tunda. Bahasa almarhum Satarib itu juhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isaan, isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Dia sholat tapi sholatnya tuh ditunda-tunda terus mendekati akhir waktu. Nah ini dan itu jadi kebiasaan hidupnya. Ini wail, celaka, lalai dalam sholatnya. Ada kalanya yang dimaksud wail itu adalah tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat sholat. Ya, misalnya sholatnya tidak khusyuk, tidak menurunkan maknanya, gitu ya. Nah ini makanya orang yang seperti ini mendapatkan ancaman dari Allah bersumber wail, celaka. Nah, nauzubillah min dzalik. Mari kita lihat di dalam kitab Shahihain disebutkan Rasulullah bersabda, tilkal salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik, tilka salat. Jadi 3 kali Nabi mengatakan begitu. Jadi orang yang menunda-nunda waktu salat, salat munafik, salat munafik, salat munafik. Ya, yajlisu yarqabu syamsu hatta idza kanat baina qarnaini syaitan qama fa naqara arba'an la yazkurullah fiha illa qalila. Dia duduk menunggu matahari. Manakala matahari telah berada di antara kedua tanduk setan mau tenggelam, baru dia bangkit untuk sholat. Artinya waktu sholat itu ditunda-tunda pelaksanaannya. Ya, sholat zuhurnya dilaksanakan mendekati asar, asarnya dikerjakan mendekati maghrib, maghribnya mau isya, isyanya mau tidur, subuhnya sudah masuk waktu duha. Kadang subuh bisa jam 9, insya Allah. Dan dia menyebut nama Allah, iya zikir, tapi zikir sangat sedikit, sangat sedikit. Jadi dibandingkan mengingat dunia dengan mengingat Allah, lebih banyak ingat dunianya. Ini gambaran Rasulullah kepada orang yang munafik. Ya, ini gambaran sholat asar ini ya. Nauzubillahi min dzalik. Kira-kira di Indonesia, di negeri kita muslimnya, waduh banyak banget yang begini. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kemudian, nah innal munafiqina, ini dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Mereka mau sholat berdiri dengan malas. Jadi berdirinya asal-asalan. Kalau orang yang sholat tegakkan Allahu Akbar, kan benar-benar kan. Jadi benar-benar apa ya namanya orang sholat, benar-benar sholat berjumpa dengan Allah. Jadi benar-benar persiapan takbir itu kelihatan. Tapi kalau orang munafik kan asal-asalan. Udah sholatnya ditunda-tunda pun sholatnya asal-asalan, malas. Dan sholatnya pun ria karena manusia. Jadi karena istri, karena suami, karena anak, karena guru, karena tetangga, karena bosnya. Jadi karena di hadapan manusia. Wala yasqillah qol, dan dia menyebut nama Allah kecuali sedikit. Ini Allah jelaskan dalam surah An-Nisa 142. Dalam surah Al-Maun alladzina yura'una. Sekarang ayat yang ke-6 yaitu orang yang ria. Ini Arabnya saya enggak baca, langsung terjemahnya karena banyak banget. Sesungguhnya di dalam neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang neraka jahanam sendiri meminta perlindungan Allah. Bayangkan tuh. Neraka jahanam sendiri minta perlindungan kepada Allah. Nerakanya sendiri minta. Karena ganasnya lembah ini setiap harinya sebanyak 400 kali. Ya. Lembah itu disediakan bagi orang-orang ria. Orang ria pamer dari kalangan umat Muhammad yang hafal kitab Allah, suka bersedekah tapi bukan karena zat Allah. Haji juga ke Baitullah tapi bukan karena Allah. Jihad juga jihad tapi bukan karena Allah. Auzubillah. Idam aftarani. Ini hadis sahih. Jadi ada neraka jahanam. Neraka jahanamnya pun minta kepada Allah supaya meminta perlindungan. Sakit kehebatan neraka ini. Ibadah karena ria. Iya ya, gimana Pak? Ini terlihat dari gambaran ibadah itu harus mampu merubah sikap kita, sikap kita betul. Lakukan kita sehingga
di dalam kehidupan sehari-hari itu mampu memberikan kebaikan buat yang lain. Kalau pandangannya tadi kan untuk Allah surga dan sebagainya. Menurut saya itu benar, itu benar. Tapi in reality-nya, di realitasnya itu harus mampu memberikan kepada sesama. Jangan sampai orang serius sholat, tapi dia tidak memberikan dampak apapun pada masyarakat. Dia dapat pelit, tidak peduli lingkungan dan sebagainya. Nah itu yang saya lihat kok kayak gitu. Kayak seperti lalai dalam sholatnya. Yang tadi katakan lalai misalnya terlambat, tidak tepat waktu, jamaah. Tapi dia melakukan itu. Kita nggak tahu apakah dia memang lalai, tetapi dia memberikan sesuatu buat manfaat buat masyarakat. Lalai dalam hal ini adalah lalai suara tapi nggak peduli pada lingkungan gitu. Nah, itu menurut saya justru kepedulian kita pada lingkungan disertai dengan ibadah kita. Nah, itu yang benar. Karena agama itu untuk dunia, bukan untuk akhirat saja. Keberhasilan kita di dunia itu yang memberikan bekal kita di akhirat. Iya. Jadi contoh ya, karena betul jalan. Punya saudara. Iya. Biasanya dia berani. Iya. Tapi dengan keyakinannya dia kepada Tuhan, dia lakukan semua perintah. Kalau saya lihat dia tidak mencuri, dia tidak minum, dia tidak menyakiti orang lain. Iya. Setiap mau lebaran dan mau Natal dia bagikan tas lengkap dengan isinya kepada seluruh anak SD. Iya. Nah, apakah begitu kerdilnya orang seperti itu tidak masuk surga? Itu pilihan saya gitu. Orang lain dia percaya sama Tuhan bahwa terpaksa al-Wadala melewati Nabi Isa dan Yesus itu. Dalam hati saya sedih melihat masa sih Tuhan tidak menerima ibadahnya dia baik, orang yang baik, tidak kata-kata yang jahat. Nah ini gimana pendapat? Ya ini apakah ini bukan politik agama? Politik agama itu adalah yang menyalahkan yang lain menggunakan punya kita. Padahal orang itu melakukan ibadah seperti yang kita lakukan. Nah ini diskusi. Iya. Jawabannya panjang nih, pertanyaan panjang, jawabannya panjang. Tapi secara ringkas saja ya. Jadi ada sebuah dalam kitab Tafsir Jalalain, ini dikarang oleh dua ulama sekaligus, namanya Jalaluddin As-Sayuti dan Jalal Al-Mahali. Beliau mengungkapkan kalimat yang luar biasa begini: likulli ibadatin minal ibadati say'asarun. Setiap ibadah yang dilakukan dengan serius, sungguh-sungguh, khusyuk, ikhlas, istiqomah, maka akan mempunyai pengaruh dampak yang sangat luar biasa bagi kehidupannya. Salat yang khusyuk pasti berdampak disiplin, tenang, bahagia, ya kan, peduli dan sebagainya kan. Kemudian kalau dia puasa melahirkan kepedulian karena dia merasakan miskin, merasakan susah, lapar dan sebagainya. Hajinya menjadi pribadi yang mabrur. Jadi pribadi yang memberikan manfaat buat lingkungannya, keluarganya dan seterusnya. Jadi setiap ibadah itu pasti mempengaruhi dampak kepada sekitarnya, lingkungannya dan keluarganya. Pasti dengan sendirinya. Kalau ibadahnya dilakukan dengan kebenaran, dengan ikhlas, dengan khusyuk. Nah ada orang yang baik, ya, seluruhnya baik. Dia baik tadi kan diungkapkan sama Pak Lasno baik gitu kan. Tapi ternyata dia tidak muslim. Nah seperti apa nanti? Inilah yang ini kan persoalannya akidah, persoalannya iman. Sehebat apapun seorang itu bermanfaat, sehebat apapun dia ibadah, tapi ketika akidahnya berbeda, dia tidak la ilaha illallah, tidak Muhammadur Rasulullah, maka semua ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi itu kan, Al-Kahfi ayat terakhir. Coba Al-Kahfi ayat terakhir. Coba Al-Kahfi coba. Jawabannya di surah Al-Kahfi Pak Asno. Al-Kahfi. Coba ayat Al-Kahfi ayat terakhir. Ayat terakhir. Nah, tafsirnya saya langsung buka di sini. Al-Kahfi ayat terakhir. Surah Al-Kahfi itu surah berapa? Nah, ya betul. Itu bunyinya tuh. Al-Kahfi itu surah ke ayat 110 kalau enggak salah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annakum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Katakanlah, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kalian, yang bukan bahwa sungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa. Siapa orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah yang mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi janganlah yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Itu ayat terakhir sangat jelas di situ jawabannya. Jadi apapun yang dilakukan kalau dia menyekutukan Allah, dia musyrik, ibadahnya tidak akan diterima. Kalau saya sih lihat itu sederhana aja. Gimana kira jawabannya ya? Bahasa hari-harinya. Ini satu kantor nih. Betul. Kita punya ada orang nih dari luar datang, rajin deh bantu-bantu kantor segala macem. Tapi dia nggak ada ID-nya pegawai kantor itu, nggak naik pangkat, nggak dapat gaji. Iya. Gitu aja sebenarnya. Nah, makanya yustriknya ini gini karena dalam kantor aja istilah yang paling tinggi itu bos ya itu. Iya. Ada registrasi. Ada registrasi gitu ya. Waktu dia di luar itu ya dia bukan institusi itu, institusi. Kalau hari ini kita ketahui kita Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikut registrasi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada registrasinya. Jadi nggak diakui Pak. Walaupun dia baik banget. Itulah kebutuhan Tuhan yang dimanusiakan. Tapi kalau kebaikan tuh kalau kita biasanya kalau di tablik itu kan 6 point ya. Iya betul. Nomor 1 la ilaha illallah, maksudnya adalah kebesaran Allah di hati kita. Betul. Ada kebesaran Allah di hati kita nih, kalau nggak sama maka berikutnya sholatnya khusyuk wal khudu kan. Iya betul. Sholat khusyuk itu artinya bagaimana sifat-sifat sholat itu di dalam sholat masuk keluar sholat, ada di luar sholat. Ya itulah sholat khusyuk ya. Nah maka nggak mungkin orang yang sholat khusyuk itu di hari-harinya nggak tertampilkan kalau Ustaz tadi kan. Betul. Tidak perform seperti yang dalam sholatnya. Berarti ada yang salah mulai dari tauhidnya sama sholatnya. Jadi, gitu jawabannya pada saya. Ini secara ringkas, jadi sudah ini banyak banget penjelasannya karena waktu yang terakhir aja ya. Yamna'un dalam ayat yang ke-7. Ini kan kita bahas surah ini, surah Al-Maun yang terakhir langsung. Yamna'un al-maun artinya apa? Orang yang enggan menolong. Artinya adalah orang yang yamna'ul maun ini ada beberapa makna. Pertama, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang yang enggan mengerjakan ketaatan. Jadi orang yang tidak mau taat. Yang ketiga, orang yang tidak mau memberikan pinjaman, utangan gitu ya. Jadi yamna'ul maun itu ada maknanya ada 3. Pertama, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Yang kedua, orang yang tidak mau taat. Yang ketiga, orang yang tidak memberikan pinjaman atau utangan. Orang minjem uang tapi nggak dikasih. Nah ini yamna'unal ma'un. Ini dikecam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maun. Makanya dijelaskan oleh ulama, al-muslim akhul muslim. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang muslim adalah saudara muslim lainnya. Apabila mengucapkan salam, maka yang salami harus menjawabnya dengan yang lebih baik. Ia tidak boleh mencegah al-ma'un. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud al-ma'un? Al-hajar, al-hadid, asba'ul dzalik. Perobotan yang terbuat dari batu, besi dan lain sebagainya. Nah itu. Nah kemudian kullu ma'rufin shadaqah. Ya, itu yang diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ringkasan atau penjelasan surah Al-Ma'un. Ringkasan lebih panjang banget ya. Maaf ya. Tafsir ringkas ya surah Al-Ma'un. Surah yang ke 107 tadi ya, 7 ayatnya yang turunkan di kota Mekah. Ya, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Jadi secara ringkas ya, soal Maun ini menanamkan kepada kita kesadaran jangan sampai kita sebagai pendusta agama. Artinya sholat kita dusta, zikir kita dusta, yaitu orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Lalu juga kita jangan tersampai termasuk orang yang wail, celaka. Yang celaka itu adalah orang yang sholatnya lalai, sama dengan orang munafik, sholatnya ria, ya, dan enggan taat, enggan menolong, enggan zakat, ya, yamna'unal ma'un. Ini ringkasan surah Al-Ma'un. Wallahu a'lam bishawab.
Dikit lagi tuh ini mumpung ada orang nih saya. Oh gitu. Tapi kan di Al-Quran itu kan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun. Ya kan, yunfiqun. Nah, itu kan banyak benar. Banyak banget. Banyak banget. Iya. Tapi apa namanya? Ini perintah tapi boleh bilang kelemahan orang Islam yang paling banyak hari ini gitu kan. Iya betul. Nah, karena wa mimma itu kan bukannya sedikit ya. Iya betul. Betul kan? Mimma itu kan sebagian. Ya, artinya sebagian itu kan bukan Iya. seperti 80 bukan kan? Nah, kira-kira mimma itu apa kira-kira itu? Tafsirnya, gitu. Ini para sahabat ini memang berlomba-lomba. Makanya kalau kita susah untuk mendandingi sahabat dalam ibadah mimma razaqnahum yunfiqun. Abu Bakar seluruh hartanya. Jadi mimma itu seluruh hartanya. Mimma itu Seluruh hartanya. Itu Abu Bakar. Bahkan saking kagumnya Rasulullah, lalu bagaimana kamu, anakmu, keluargamu, makanmu? Saya punya Allah dan engkau ya Rasulullah. Begitu jawabannya. Nah, Umar separuh harta. Separuh itu 50%. Umar tuh. Sahabat lain ada yang hampir sama dengan Umar. Jadi sulit kita menandinginya. Nah, yang Allah perintahkan mimma itu kan 2,5% itu wajib. Arti zakat itu namanya. Ya nanti kan ada namanya kurban, ada yang namanya sodako, ada yang namanya infak, ada namanya wakaf. Kan yang fikun sama zakat beda kan, bukan masuk. Ya, yunfikun di sini kan makna umum. Makna umum. Makna umum nanti dijelaskan dalam ayat-ayat lain kan. Yunfikun itu memberikan infak. Ya, infak itu emang secara umum infak itu lebih luas dibandingkan zakat. Ya nanti kan ada perbedaan. Dulu pernah kita bahas. Zakat itu kan sifatnya wajib. Wajib. Kan ada jiswab kan, ada zakat, infak, sedekah, wakaf dan wakaf itu. Habis Sedekahnya mulai menginfakkan seluruh hasil buat sebagian Saya domane. itu mana? Itu dia gajinya besar. Liverpool. oh gitu ya. Liverpool. Mulai terkenal. Masya Allah. Tapi dia HP-nya jelek kan, dia nggak perlu buat dirinya. Oh iya ya. Hasilnya dia dikirimkan ke Nigeria. Nigeria. Itulah. Nggak peduli dia agamanya apa pun yang penting buat orang sana. Iya. Orang miskin. Iya. Itu Dan dia hebat. muslim. Kebetulan dia muslim. Iya itulah. Pemain. Hebat ya. Liverpool apa ini? Liverpool ya. Masya Allah. Sampai orang itu dia masukkan lagi kayak si Saleh ya. Ah. Saleh. Dia ngegolkan lagi hari ini juga saya masuk muslim. Wah, jadi sampai penonton ini penonton Itulah dakwah. saking Itulah. dia dakwah melalui sepak bola. Iya, dia walau sepak bola iya. Dia masukin lagi mau masuk muslim. Enggak apa-apa. Dakwah itu lewat apapun boleh. Maksud saya itu tadi kan Iya. mimma itu kita tidak sederhana kita ingin kita Pahami, ya. kita pahami gitu kan. Jadi Betul. yaitu kebaktian juga maka saya kadang-kadang bahasa sekarang kalau bicara ini nggak bisa sebentar sih tadi ya. Iya benar. Misalnya kayak tadi kan abror itu kan. Oh, bro. Bahasa Indonesia bakti tapi Ustadz itu salah deh. Padahal juga bukan itu kan bahasa Iya. kita nggak bisa nafsirin itu Iya. yang pas ya kata. Itulah pentingnya Anggap kita- kan gitu baru masuk ke hati gitu loh. Betul. Banyak membaca memang. Iya. Banyak baca. Ini kan kita belajar tafsir Paling enak juz amma. paling enak tuh misalnya baca ini pakai tafsir Jawa Pak. Bener ya? Iya. Kalau tafsir Jawa tuh yang biasa masih di ini Oh, gitu ya? dikasih tafsir Jawa itu kena set masuk ke hati. Oh. Kalau kita ini saking Melayu dan Melayu kasar ya, Oh, iya. Melayu ini, pakai tafsirnya nggak masuk. Iya, nggak masuk ya. Nggak masuk. Saya pelajari. Iya. Masuk di Indonesia. Iya. Khususnya di Jawa. Itu ketika di Jawa ini sudah berada. Iya. Iya. Dia percaya adanya Yahudi. Iya. Betul. Ajaran agama yang waktu itu yang perlu diberi. Sehingga Iya. masuk ke Indonesia itu dengan diterima dengan baik. Betul. Makanya selalu diingatkan bahwa agama itu untuk perilaku itu benar-benar kayak masih benar-benar. Jadi kepada ada namanya molimo tuh ya, 5 yang dilarang, jangan mabok, jangan apa gitu kan ada tuh ya. Saya dulu pernah guru saya itu SMA Iya ya. dia di Aceh kan, dia pesantren dia bilang wah saya orang Aceh ini pesantren paling tahu Islam kan. Tapi dia pengen tahu juga belajar tadi ke Jawa. Wiro. Bira pesantren ya. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa karena waktu dia belajar di sana alif aja katanya itu berhari-hari berminggu-minggu berhari Iya. karena alif bagi orang Jawa itu mau belajar Quran
itu ya ahad ya ini ya itu Iya, bahasa Jawa iya, banyak banget. iya. Makanya saya nggak waktu beliau cerita saya coba lihat itu kan. Makanya kalau apa namanya kalau begitu pakai tafsir Jawa itu masuk ke hati. Makanya Masuk ke banyak hati. orang itu kejawen ya. Karena bahasa Quran itu kalau pakai tafsir Jawa itu masuk ke hati mentok banget. Kalau kita baca Quran aja ya tafsir ini yang bahasa Inggris Pak Muhammad Yunus yang lama tuh itu indah banget, makanya nggak heran orang bule tuh kalau baca tafsir dia tuh langsung jelek gitu. Iya. Tapi kalau kita ini maaf ya agak ini udah kering gitu loh, bahasanya udah kering banget. Iya. Nah, indah Quran nggak masuk. Yang buat angkat jenazah atau makam itu apa namanya? Tandu atau apa? Yang ditandu itu Keraya keramba. namanya Keranda. keranda. Iya. Di Jawa namanya apa? Awal. Pendosa. Pendosa. Iya, jadi ingat kalau kita pendosa. Iya. Diangkat kan Masa. Pendosa. Pendoso. pendosa itu pendosa. Manusia itu pendosa. Supaya selalu kita berbuat kebaikan orang. Iya. Tapi ya sekali lagi matchnya antara akidah orang Jawa dulu dengan Islam itu benar-benar match. Hanya dia implementasinya puasa kita puasa, cuman puasanya kan ngawur. Diluruskan dengan puasa ini. Iya, itulah dakwahnya Wali Songo itu. Hebatnya dakwah Wali Songo itu yang bisa menyelaraskan. Ada Hindu, ada Buddha. Iya. Tapi yang ikuti Hindu Buddha itu adalah kerajaan, bukan masyarakatnya. Masyarakatnya itu benar-benar yang masuk justru Islam itu. Iya. Oke. Ya, demikian ya. Karena waktunya sudah suruknya sudah habis. Alhamdulillah wa syukurillah, kajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita semakin paham dan semakin bisa mengamalkannya. Ya Allah merhamna bil Quran. Mari kita tutup dengan doa dan mudah-mudahan kita terus istiqomah menjadi hamba Allah yang soleh ritual dan soleh sosial dan dijauhkan dari pendusta agama. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ghayri ashabati rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akhir balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampuni seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua kami, anak-anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan soleh solehah. Jadikan semua kami ini hamba-hambamu yang soleh ritual sekaligus soleh sosial ya Allah. Jauhkan kami sebagai orang yang pendusta agama ya Allah. Kami hanya bermohon kepadamu ya Allah, selamatkan kami dunia akhirat, bahagiakan kami dunia akhirat. Jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah